Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ninda Zimujanti dari Angkatan 18 angkatan 2022, di sini dengan Dr. Adlin. Boleh diperkenalkan dulu, Dok? Adlin Zahra. Ya, jadi nama lengkap aku Adlina Zahra, dipanggilnya Adlin. Udah, kenalannya. Izin membacakan sedikit ya, Dok, dari CV dokter. Jadi Dr. Adlin ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran UIN juga, angkatan 2012. Kemudian setelah itu menempuh S2 di Imperial College London. Wah, keren banget. Master of Science in Cardiovascular and Respiratory Health. Setelah itu dokter sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Jadi kesibukannya jadi balik jadi dosen nih. Jadi kebetulan waktu sebelum berangkat kayaknya ada yang ikut modul kardio sama aku nggak sih? Kita. Oh iya. Jadi pas sebelum berangkat kisi-kisi dulu lah ya, maksudnya kan memang di SI karena kan dapat beasiswa, jadi memang rencananya berkontribusi balik lagi ke UIN. Jadi sekarang lagi berbakti lah, berkontribusi menjadi rencana jadi dosen. Aduh, nggak enak banget nyebutnya karena biasanya jadi mahasiswa, terus baru nanti mau sekolah lagi kayaknya, insya Allah mau spesialis kardio. Mungkin pertama-tama mau nanya dulu nih, menurut dokter itu basic life support itu kayak gimana, Dok? Jadi basic life support itu ya pertolongan yang paling penting ketika orang udah tidak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan. Contohnya misal lagi di Dufan atau lagi di airport atau misalnya lagi di stasiun tiba-tiba ada ketemu orang pingsan atau tiba-tiba ada yang geletak, nggak ada suaranya, nggak ada nafasnya, terus kita curiga kan itu dia kenapa ya, apa tidur, apa memang butuh pertolongan. Nah, disitulah namanya basic life support. Jadi semua orang harus bisa karena sifatnya basic, nggak cuma harus paramedis atau dokter, tapi semua orang nih, apalagi anak-anak FK kan udah lebih tahu dibanding orang-orang biasa ya. Jadi semua orang harus bisa dan semua orang bisa bantu gitu. Kalau di Twitter kan suka banyak yang didiemin lah, atau kalau misalnya yang terakhir viral yang ada imam sholat terus langsung jatuh tapi didiemin aja. Itu sebenarnya kalau kita bisa assess lebih dalam lagi, siapa tahu memang imam itu butuh basic life support nih dari orang-orang di sekitarnya. Atau lagi yang waktu itu viral di bioskop atau di mana yang malah ditepuk-tepuk pundaknya, itu sesuatu yang salah, yang berhentikan jantung ya, bukan otot pundak. Jadi harusnya jangan ditepuk-tepuk. Nah, itu yang harusnya semua orang aware dan semua orang tahu gitu sih. Jadi basic life support basic untuk orang yang butuh hidup kembali, gitulah gampangnya gitu. Baik, dokter. Jadi tadi semua orang harus bisa melakukan basic life support ya? Betul. Jadi kan ada basic, ada advance. Jadi kalau basic itu untuk semuanya, benar-benar semuanya. Orang yang standby di samping orang itu harus bisa bantu satu sama lain. Contoh misalnya kita nih, kamu ada apa-apa aku yang standby, aku ada apa-apa kamu yang standby. Nah, itu sebenarnya prinsip basic life support tuh ada di situ gitu. Kalau misalnya life support itu indikasinya apa sih, Dok? Misalnya apa yang bisa kita lihat tanda-tandanya biar kita kasih pertolongan? Oke, ini kita sambil ini ya. Jadi aku udah nyiapin beberapa materi yang benar-benar kelihatan ada gambar-gambarnya. Jadi semoga bisa membantu. Terlihatkah? Jadi ini aku mengadopsi dari European Resuscitation Council. Jadi sebenarnya kan kita tuh udah ya di Eropa aja ataupun di Amerika itu nggak selalu berhasil gitu orang melakukan kardiak, pas ada yang kardiak arrest terus kita bantu basic life support. Bahkan sekarang ketika udah ada course masif di mana-mana, orang-orang awam udah bisa ikut, itu tuh bahkan orang-orang yang udah coba itu tetap kurang dari 40% yang bisa. Orang berani gitu, kurang dari 40% berani, kayak ada yang geletak terus langsung mulai. Itu di luar negeri. Kebayang di Indonesia mungkin 100% gak ada yang berani karena takut ada cultural yang berbeda dan takutnya malah meninggal nih kok dijagain. Nah, kayak memang belum sampai sana, tapi kita yang sebagai orang yang memang belajar harus ngerti minimal ketika itu saudara kita atau orang yang ngerti sama-sama, kayak sama-sama medis gitu, pasti kan tahu kalau kita melakukan sesuatu yang benar nggak akan dituntut atau apa. Jadi kita bisa minimal melakukan itu di tempat-tempat yang orang-orangnya sudah sampai di pengetahuan itu gitu. Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya kelihatan nih, makanya paling pertama tuh approach safely. Jadi
kalau kelihatannya itu nggak safe dan kalian kira-kira bakal digebukin nih kalau misalnya di Indonesia gini, ya jangan gitu. Jadi benar-benar dilihat scene-nya, benar-benar dilihat, oh misalnya tuh nggak ada orang sama sekali, terus kalian udah punya ID paramedis atau punya ID USMR, atau misalnya kayak aku dokter gitu udah berani langsung samper aja, langsung akses dia seperti apa gitu, cek respon kayak biasa. Misalnya kalian ada AFPU, dipanggil aja, ditepok-tepok dan pastikan ada nafasnya atau enggak, langsung ya udah coba. Nah itu dia, kalau nggak ada responnya ya itu berarti udah butuh pertolongan. Nah jangan langsung tolong juga, telepon dulu biasanya. Nah kalau Indonesia tuh kemarin aku sudah cari ya nih, tadi ceknya seperti ini. Kalau Indonesia lebih ke 112 atau AGD 118. Kemarin yang 112 ini kan sebenarnya internasional. Aku coba cari ya Indonesia apakah 112 juga, tapi katanya sih iya menurut kementerian. Jadi nanti dicoba aja telepon, tapi yang ambulan memang yang suka berkeliaran itu yang 118. Jadi kalau ambulan dulu, terus baru langsung mencoba menyelamatkan dari asesmennya, dilihat-lihat nih apakah breathingnya normal, lalu apakah benar-benar tidak respon, baru nanti kita langsung coba compression only aja yang paling safe gitu deh. Izin bertanya dokter, untuk tadi yang dari nomor itu, kalau misalnya menurut dokter itu di Indonesia itu udah memadai gitu nggak sih dok, apa pertolongan pertamanya dari kementerian atau ya dari rumah sakit? Jujur aku belum pernah yang coba, misalnya aku temu korban di mana terus aku call langsung datang cepat, itu belum pernah ya. Cuma aku punya temen yang memang kerja di AGD 118. Misalnya dulu perawat di Fatma waktu aku koas, akhirnya dia pindah kerjaan ke 118. Berarti memang ada sistem yang berjalan kan. Jadi ya amit-amit kayaknya perlu, kayaknya bisa. Tapi misalnya memang ketika telepon itu sudah tidak diangkat, atau misalnya memang wah udah bingung banget, kayaknya langsung aja bawa ke rumah sakit gitu. Tadi udah membahas indikasi ya dok. Sekarang apa aja sih yang butuh kita lakukan? Misalnya kita edukasikan ke orang-orang awam gitu, bagaimana kita bisa melakukan basic life support itu? Oke, jadi kalau ke orang awam, yang pertama kita bilang jangan didiemin, karena jantung itu, kalau jantung itu namanya time is muscle ya. Jadi semakin di delay, semakin oksigenasinya nggak masuk, semakin berhenti, ya semakin mati semua sistem organnya. Dan jantung itu kan paling vital, yang memompa ke seluruh tubuh. Dianya sendiri juga nggak dapet vaskularisasi, nggak dapet semuanya. Jadinya nggak berjalan mulus tuh tubuhnya, akhirnya ya amit-amit meninggal dunia di tempat gitu. Jadi sesegera mungkin telepon pertolongan, entah ambulan RT, entah mobil tetangga. Selagi itu bisa, langsung kirim ke IGD rumah sakit terdekat. Dan ini juga penting nih, lumayan. Jadi jangan bawa ke klinik kecil atau puskesmas. Biasanya bukannya merendahkan ya, tapi settingnya itu lebih nanti ujungnya karena dirujuk lagi dan jatuhnya buang-buang waktu lagi. Jadi kalau bisa misalnya nemu orang pingsan atau misalnya yang kelihatannya sudah parah sekali, itu lebih baik kirimnya ke rumah sakit besar, misalnya kayak di Fatmawati atau rumah sakit tipe A atau tipe B lainnya, atau tipe C juga nggak apa-apa. Yang penting rumah sakit yang memadai alat-alatnya semua, karena IGD itu menerima semua jenis pasien. Beda sama poli yang memang harus ada rujukan, tapi kalau IGD apapun bentuknya pasti dia terima. Wah, kenapa tuh? Nah, gitu. Jadi begitu. Terus yang kedua, kalau memang misalnya sudah tahu, sudah ikut sertifikasi baik dari USMR atau misalnya di komunitasnya sudah pernah ada latihan basic life support, karena sekarang sudah mulai banyak ada di restoran atau misalnya ada di komunitas-komunitas yang memang peduli tentang ini, itu sudah mulai bisa. Kalau udah ada sertifikasinya, berani langsung aja boleh gitu. Kalau menurut aku sih lebih aman ya kalau memang itu di lingkungan yang sangat asing, kita belum sangat berani dan konsekuensinya berat, mungkin kita bisa lihat-lihat suasana dulu, scene-nya kita set up dulu. Tapi kalau bener-bener nih, kayak menurut aku itu sangat berguna ketika kita ada di ruangan yang seperti ini, semua orang sudah sadar, semua orang sudah aware. Amit-amit terjadi sesuatu, misalnya ada dosen tua banget, tamu dari mana gitu, dari fakultas kedokteran mana yang benar-benar sudah sepuh gitu, terus amit-amit ada sesuatu, kan yang tanggung jawab siapa? Kita juga kan, basic life support juga. Amit-amit cuma dosennya itu cuma sama kalian, bukan lagi temu pakar, tapi lagi mengajar. Yang tanggung jawab coba kalian gimana? Itu kan bingung juga, dan kalian nggak bisa
yang masuk ke advanced cardiac life support karena belum jadi dokter, itu masuknya basic life support. Dan kalau misalnya itu terjadi dan dosennya itu jadinya nggak ditolongin dan kalian bingung, itu apa tidak menyalahi kalau benar-benar kalian nggak bisa basic life support. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kebayang ketika mana yang boleh, mana yang berisiko tinggi gitu. Jadi benar-benar kalian belajar tuh gunanya untuk saling menjaga satu sama lain bagi orang yang sama-sama udah mengerti. Nah kalau di luar negeri semua orang udah mengerti, jadi nggak masalah. Dia tahu kalau ada yang kegeletak atau apa, itu harus sambil nunggu para medis datang, sambil nunggu ambulans datang, mereka akan CPR hands only. Karena itu kan risikonya minimal, orang-orang sudah tahu semuanya, orang juga tahu, oh ada yang tergeletak nih, ayo kita tolong. Karena sambil ibaratnya jantungnya berhenti, kita pompa manual dari luar biar tetap ada sesuatu yang tersirkulasi gitu. Jadi dia masih bisa ketolong ketika bantuan datang gitu. Begitu kurang lebih. Dokter, saya juga penasaran kalau misalnya di luar negeri itu mereka aware basic life supportnya itu dari mana aja sih dok? Atau emang udah banyak seminar atau gimana? Iya, jadi biasanya tuh di setiap regio ada satu departemennya sendiri untuk basic life support itu. Jadi contohnya nih kayak di European Resuscitation Council ini, terus di UK ada, di Amerika juga ada. Jadi di luar negeri tuh lebih aware dan course-nya itu didesain memang buat manusia bukan medis gitu, tapi buat para masyarakat awam, masyarakat biasa biar semuanya bisa paham, minimal nggak kaget kalau ada sesuatu terjadi gitu. Jadi nggak bener-bener kayak wah harus diapain, karena kalau misalnya kaget didiemin terus takut-takut semuanya, jadinya ya kayak sekarang ini gitu, banyak yang kurang harusnya minimal kita berusaha ya kalau ada sesuatu terjadi seperti itu. Jadi usaha maksimal, coba bantu di RJP sambil nunggu pertolongan. Nah itu sebenarnya aku nggak pernah lihat juga yang benar-benar di jalanan terjadi. Cuma rata-rata semua orang udah aware, dan ada temanku juga yang kuliah di Swiss itu, dia ikutan course, dia padahal jurusannya itu orang pariwisata gitu. Terus dia nyata-nyata, terus aku tanya, "Kak, lagi ngapain kok pelajarannya kayak gini?" "Enggak, ini sengaja ikutan course gitu." Mungkin baik yang free, baik yang murah, karena mereka sama-sama tertarik gitu. Ya, jadi ada dari dua-duanya, memang dari negaranya atau dari institusinya itu sudah bagus, jadi udah bikin banyak course tentang basic life support. Lalu warga negaranya juga memang punya awareness yang baik dan mau belajar, sehingga dua-duanya ya bertemu, saling belajar, dan juga akses untuk AED itu ada di mana-mana. Ini yang aku temukan ya waktu aku lagi, pokoknya setiap aku pergi ke tempat terus melihat AED yang lucu, atau maksudnya kok ada AED ya di sini, itu pasti aku foto. Nah ini contohnya nih ya. Jadi yang pertama ini tuh di Bristol, ini tuh cuma ada, jadi dia di samping sungai, sungainya sepi banget, dingin, isinya cuma kapal-kapal kecil sama ya udah orang jalan kaki. Tapi di sini ada defibrilator. Nah dia tuh lihat deh, dan juga defibrilatornya itu tidak gundulan AED ditaruh, tapi depannya tuh kalau kamu perhatikan ada step-stepnya, kalau misalnya ada apa-apa harus apa gitu. Jadi dia mungkin course-nya agak lupa atau belum pure ikut course yang bener-bener ada pelajaran pastinya, bisa ngintip nih kalau yang ini sangat istimewa yang Bristol, karena lucu banget. Ini aku juga baru ngeliat. Jadi si yang gambar orang atlet ini, dia itu meninggal nih, kalau kamu baca di sininya, dia tuh meninggal di usia 24 tahun karena sudden cardiac death gitu. Mungkin dia karena atlet, terus pada saat itu nggak ketolong atau gimana, jadi waktu itu ya dijadikan charity, dan inilah ada defibrilator di sini, plus tambah kayak pelajaran hidup. Jadi orang tuh langsung kayak, oh iya ya, kita tuh harus menolong orang. Kan sayang banget ya, atlet 24 tahun harusnya bisa mencetak prestasi banyak, tapi nggak ketolong, entah apa faktornya pada saat itu. Tapi intinya jadi pembelajaran buat yang berikutnya, ntar kalau ada amit-amit ada case seperti ini lagi, kita harus apa ya. Nih dia langsung kasih tahu kan, nih call dulu 999. Kalau di sini mungkin si daerahnya maunya 999 karena beda. Mungkin di Indonesia mungkin kalau yang di MRT atau stasiun harusnya ada tulisannya juga tuh. Nah terus langsung CPR. Nah CPR itu karena kita nunggu nih AED-nya kan dibuka dulu ininya gitu. Terus itu juga dia langsung bilang kan turn to open. Jadi semuanya itu jelas, bukanya caranya gini. Nah pokoknya nggak boleh ada waktu nganggur sambil ribet-ribet ngeluarin AED. Itu langsung kita harus compression terus, karena ya kebayang aja kalau jantung berhenti sekali,
nggak ada yang tanggung jawab untuk kasih darah kan mati semua. Jadi kalian pikirin aja kalau emang harus berdetak terus, kalian selalu membayangkan itu tuh memang harus berdetak terus. Nah sekarang tuh udah banyak lagu-lagu yang sesuai sama detakan CPR ini. Kalau dulu kan diajarinnya cuma staying alive aja ya. Kalau sekarang tuh udah banyak banget. Kalau di IG-nya American Heart Association tuh ada lagu ini sesuai dengan beat CPR ya, you can use this song gitu. Jadi udah semakin fun lah, nggak harus balik lagi dulu kayak staying alive gitu. Jadi diikutin aja gitu. Terus habis itu kalau misalnya nanti CPR-nya udah selesai, terus habis itu AED-nya udah ready, dipasang AED-nya. Setelah dipasang, ya udah begitu terus ngikutin. Si AED kan pinter ya, dia bisa kasih tahu nih ini perlu di shock atau enggak, atau perlu langsung continue CPR aja. Nah ikutin prompt dari suara AED-nya itu, ya sudah langsung aja dikte sampai bantuan datang. Udah tugas kita selesai di situ gitu. Nah ini di Bristol, ini bahkan di Disneyland Paris, bayangin di Disneyland. Terus bentuknya beda-beda gitu kan, lucu-lucu kan. Di sini di dinding aja, ini di dalam kayak di bagian yang tema Mesir-Mesir gitu, yang di bagian Aladin. Di situ ada AED. Mungkin ada di tempat lain tapi aku nggak lihat. Terus ini juga ada di Isle of Skye, Scotland. Coba kalau kalian buka maps Isle of Skye gimana, coba lihat deh. Itu tuh pulau kecil banget di atas Scotland, harus nyebrang lagi, kecil banget kalau misalnya kalian tahu. Jadi maksudnya merata gitu, mau kota besar atau pulau kecil, pulau yang bener-bener kayak hampir kutub utara, tapi itu ada semua gitu, bener-bener disediakan AED-nya. Terus ini Copenhagen di Denmark ada juga modelnya tuh kayak gitu. Walaupun bahasa Denmark ya semuanya, aku nggak ngerti, cuma minimal buat orang yang asli sana pasti dia akan terbantu. Nah kalau yang rada proper nih kayak model-model kayak gini nih, defibrillator, ini ada di Manchester, ini di pasar kayak pasar malam gitu loh, kayak pasar kagetnya, tapi ada sebagus ini defibrillatornya, kayak telepon umum padahal sih ternyata defibrillator. Terus juga ini di Glasgow, jadi sebagus ini bentuknya gitu. Si telepon umumnya buat telepon emergency service-nya gitu. Jadi bagus banget ya ininya. Kayaknya harusnya aku masih ada foto yang lain, namun ya sudah rip. Udah nggak tahu. Aku harus ngubek-ngubek dulu kalau ini yang ketemu karena aku cari AED gitu. Nah kalau misalnya penasaran pasang patch AED tuh seperti apa, nih kayak gini. Nih pasti kan semua orang takut ya, ih ada apaan sih kok ada alat gitu, nggak berani, takutnya trum, takut apa. Padahal alat ini tuh membantu karena kita kan kita nggak tahu ya, jantung itu kita harus tahu bentuknya, dia lagi fibrilasi atau lagi bentuk iramanya lagi tidak sinus atau tidak dimulai nggak lupdup, atau dia udah bentukan gitu, itu kan harus di shock. Nah kita kan nggak bisa lihat dari jauh, kita harus minta bantuan si AED ini, alias ya kayak alat EKG yang langsung bisa kasih tahu perlu iramanya perlu di shock atau enggak. Kalau di rumah sakit yang mikir kita dokternya kan, abis dipasang monitor, oh ini perlu di shock, oh ini enggak. Nah kalau ini langsung dipikirin nih sama si mesinnya, pas ngedetek abnormality langsung kasih tahu shock, harus di shock. Oh ya udah berarti kita minggir. Jadi pertama lihat dulu nih, dipasangnya dua aja, gampang, bener-bener persis kayak gini aja nih kalau misalnya buat awam ya. Satu di sebelah sini, satu lagi di satu lagi di sebelah sana. Kenapa sih harus dua bentuknya seperti itu? Karena kan kita mau lihat kelistrikan jantung itu kan harus ada kutubnya ya, kutub 1, 2 dan berjalannya 2 itu. Kalau nggak ada 2 kita nggak bisa ngukur apa terhadap apa, makanya harus terlihat antara 2 titik minimal gitu. Kalau EKG jelas ada banyak titik, kita jadi bisa tahu seluruh minimal regio paling kecil-kecilnya. Kalau ini minimal segeneralnya jantung pas lagi berdetak, kelistrikannya seperti apa, jadi kita nggak apa-apa, cuma bisa 2 patch aja seperti ini gitu. Nah ketika misalnya lagi analyzing si rhythm ya, pas sudah seperti ini, pasangannya tuh selalu inget-inget bentuknya seperti itu, jangan dipegang supaya lihat, supaya kan namanya juga mengukur kelistrikan, takutnya kita punya kelistrikan lain atau kita pakai jam atau segala macam, nanti menambah gangguan dalam perekaman listriknya, jadi kita jangan pegang. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang butuh shock, berarti dia bukan irama asistol atau PEA kan, atau dia berarti dia VT atau VF.
Nah itu langsung kita jauh-jauh langsung deliver shock, kayak pinggir semua, kayak I clear, you clear, everybody clear, langsung deliver shock gitu. Udah kalau biasanya shock itu tuh artinya adalah kayak nggak nolin lagi, jadi jantungnya biar berusaha dimulai dari detak pertama lagi, dari kelistrikan yang pertama dia diproduksi gitu di S anode. Nah ini langsung ketika udah selesai shock, berarti udah beres, kelistrikannya udah di reset, langsung dipompa lagi 30:2 lagi untuk dewasa gitu. Udah deh, ini recovery positionnya. Ntar lebih lengkapnya di diklat ya intinya. Intinya seperti itu gitu. Keren ya dok. Jadi sebenarnya dari Heart Association juga udah banyak banget yang bisa kita gali sendiri ya dok. Dan banyak betul. banget kayak tadi itu menarik banget yang musik itu kayak bisa ngebantu banget orang yang mungkin iya kayak lagunya juga lagu masa kini kayak Taylor Swift 22 itu sesuai dengan 60-100, push hard push fast terus sesuai dengan 60-100 itu. Jadi udah ini banget, udah masa kini banget, semua orang udah kayak oh ya kayak basic hidup aja gitu, oh harus bisa gitu. Terus saya juga tadi ngeliat jadi penting banget buat kayak kita promosiin itu dalam bentuk kayak gambar-gambar gitu. Jadi betul. Masyarakat tuh lebih lebih attract gitu ya sama mungkin dari kita sebagai mahasiswa kedokteran juga bisa mulai bikin poster-poster gitu untuk ke masyarakat gitu ya. Atau bahkan ada AED harusnya ya di sini gedung ini, harusnya loh. Iya. Jadi ntar ya aku bilang sama ini ya. Sama Dr. Zaki. Iya benar-benar pasti sih harusnya ada minimal satu gedung satu gitu. Mungkin selain itu apalagi dok yang berbeda gitu, misalnya apa yang butuh dikembangkan di Indonesia, mungkin sebagai orang Indonesia kita jadi bisa kayak oh ternyata kita butuh seperti ini. Kalau aku bisa bagi dua kali ya, bagi orang-orang yang kayak mahasiswa kedokteran atau orang-orang yang edukasinya mungkin sudah kuliah atau di atas SMA yang bisa belajar dan mau sertifikasi, mending ambil sertifikasinya sehingga akhirnya punya sertifikat dan akhirnya bisa menolong. Amit-amit ada kejadian, jadi langsung tahu gitu, langsung tahu dan langsung kalau bisa action dan ya jalankan sesuai dengan pelatihannya. Yang kedua misalnya awam sekali dan tidak punya keberanian, belum berani gitu, minimal belajar ada awareness-nya entah dari course online atau dari course offline juga misalkan mau tahu. Jadi ketika ada yang melakukan itu, dia nggak menghebohkan, wah orang itu ngapain. Jadi ketika memang belum siap untuk menolong, jangan sampai kita mengganggu orang yang sudah mengerti dan berusaha menolong. Jadi itu sih, jadi yang memang belum bisa berharap kayak oke, yang lain aja yang tolong, tapi aku tahu kalau itu memang perbuatan yang benar. Karena emang di Indonesia ini kan banyak hoax, banyak belief yang memang susah diputus. Nah paling belajar dari itu dulu. Beliefnya mungkin digabungkan kali ya dengan pengetahuan sains. Mungkin itu ya sesuatu yang tidak bisa dibuang tapi juga ciri khas bangsa Indonesia banget, jadi digabungkan sama pengetahuan yang udah terbukti gitu secara saintifik, sudah dilakukan penelitian panjang. Kan ini juga ujuk-ujuk muncul 30 kan nggak mungkin kayak ngasal 30 banding 2 tuh udah dari pasti perhitungan kenapa harus 30 banding 2 itu pasti udah ada penelitian yang akhirnya di rata-rata hasilnya seperti itu gitu. Jadi gitu, jadi jangan ditolak. Jangan dibuang juga yang lama. Baik, jadi dari pembicaraan tadi saya bisa simpulkan juga kayak sebenarnya basic life support itu tuh lumayan gampang untuk dipelajari juga buat untuk orang awam. Jadi kita juga sebagai mahasiswa kedokteran bisa kayak membantu build up aware dari masyarakat biar bisa membantu satu sama lain gitu. Iya, dan ini juga yang paling penting adalah kalau bisa sedini mungkin. Jadi kalau misalnya USMR mau bikin acaranya mungkin di SMA yang ada PMR-nya itu kan lagi ininya banget tuh, lagi semangat-semangatnya banget. Jadi mereka ketika belajar, kan anak SMA sudah mulai pintar ya, maksudnya sudah mulai matang, usia 18 tahun, karakternya sudah terbentuk tuh menurut modul psikiatri, jadi udah dewasa, udah punya KTP, udah bisa memilih lah, bisa mau kuliah di mana dia udah tahu. Disitulah masuk kita ajarin ke basic life support. Jadi kalau di beberapa negara juga itu bahkan sudah masuk di kurikulumnya. Jadi kalau kedepannya mungkin
bener-bener ada yang suka banget gitu mau advocate ini, ya bisa sampai ke Menteri Pendidikan. Kita bilang kayak dok, atau kita sebagai dokter di Fakultas Kedokteran itu bilang kalau ini sangat penting untuk pendidikan anak-anak Indonesia, karena nanti ujungnya ya tidak ada pendidikan tanpa kesehatan juga kan, semua orang harus sehat gitu ya. Makanya jadi kalau bisa ya goalnya banget semua orang yang udah mulai paham pasti maunya ini masuk ke kurikulum, karena beberapa sekolah udah ada yang langsung ngajarin gitu. Kalau SD mungkin masih terlalu kecil ya, belum paham, jadi mulai dari SMA. Kalau misalnya nanti kalian internship nih, kebetulan waktu aku internship waktu itu di Malang di Puskesmas itu juga ngadain mini project temanku sih, itu tentang RJP buat anak SMA, dan itu menurut aku ini banget ya, works banget, mereka antusias, mereka suka kayak apaan nih gitu, terus juga legit gitu, maksudnya bener-bener langsung bermanfaat buat masyarakat. PMR-nya juga nggak PMR yang ibaratnya tuh nggak kayak ala-ala doang gitu, tapi beneran dibutuhkan dan memang harus tahu gitu sih. Kita buat ide project selanjutnya SMA MP atau SMA sekitaran ini, jadi mereka tahu dari SMA dan lebih melekat kan ketika nanti kuliah dan selanjutnya gitu. Baik, sangat menarik ya dok. Ternyata basic life support itu gampang banget untuk didapatkan dan juga sangat penting gitu ya dok. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Dr. Adlin untuk basic life support? Baik, silahkan Kak. Iya dok, assalamualaikum. Perkenalkan saya Putri dok, izin bertanya. Jadi yang pertama, ini kan basic life support ini sangat istilahnya sensitif ya dok, terutama buat orang masyarakat Indonesia. Nah, misalkan gitu, amit-amit nazubalizari kita udah mencoba menolong, tapi teknik pertolongan kita tuh salah atau gimana gitu, salah atau mungkin gak berhasil kayak gitu. Terus apakah itu nanti kita yang salah gitu, maksudnya kan kita udah mencoba menolong kan gitu. Nah itu tuh nanti jadinya gimana kalau misalkan kita salah. Dan yang kedua mungkin dokter sendiri kan waktu di luar negeri itu dok, apakah dokter pernah pengalaman gitu melihat langsung orang yang kayak gitu, atau pernah dengar ceritanya atau ada yang kayak gitu di sana? Oke, itu kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, pertamanya bagus banget karena pasti semua orang akan berpikir seperti itu setiap mau menolong ya, apalagi di Indonesia ataupun dimanapun sih, pasti kita takut setiap mau melakukan sesuatu apakah berhasil atau tidak, apalagi ini hubungannya sama kematian atau enggak. Sebenarnya kalau ini kita bawa nih, misalnya settingnya bukan di out of hospital tapi ada di rumah sakit, sebenarnya kurang lebih sama kan, aku ngasih epinefrin, aku RJP, aku kardioversi, aku defibrilasi, selalu ada dua kemungkinan, satu selamat, dua enggak. Walaupun aku melakukannya benar atau tidak dengan kompetensiku gitu kan. Misalnya bener pun, kalau istilahnya ibarat sudah well trained dokter di rumah sakit udah pasti bener lah ya, karena sesuai SOP. Tapi tetap ada dua hasil kan, berhasil atau tidak. Karena memang kita belum tahu ongoing penyakitnya apakah separah itu, dan menurut teori kan juga jika ada keadaan seperti itu, kita harus melakukan tindakan sebagaimana yang kita bisa maksimalkan. Nah, jadi tetap aja kita nggak pernah bisa jamin apapun sebenarnya yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil 100% berhasil dan hidup lagi gitu. Nah, jadi itu pola pikir yang harus kalau sekarang ditaruh di out of hospital. Misalnya kamu takut nih kayak nggak benar atau salah. Nah, itu dia, makanya tadi aku selalu bilang coba punya ID kayak paramedis atau yang sudah tersertifikasi, minimal udah pernah tahu, nggak yang ngasal tiba-tiba RJP-nya di perut, bukan di benar-benar di dada gitu. Jadi yang penting udah ada sertifikasinya, misalnya kayak udah diklat nih, misalnya udah terintegrasi, akhirnya udah ada sertifikat lulus pendidikan dasar tipe 1 yang ada kompetensi ini gitu. Nah, itu udah ada confidence-nya, itu nggak apa-apa, jadi langsung dilanjutkan. Tapi dilihat lagi, kalau misalnya memang memungkinkan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya dilihat itu kayak membahayakan kamu, mendingan nggak usah dulu gitu, karena resikonya memang besar, kamu lebih utama dibanding orang yang memang itu, karena daripada panjang urusannya kan, daripada amit-amit kamu yang disalahin, jadi gitu. Kalau misalnya emang kamu udah melakukan dengan benar, sudah pelatihan, terus gagal,
itu juga nggak masalah, karena memang selalu ada opsi untuk tidak berhasil pada saat kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Kalau misalnya ditanya di rate ROSC, return of spontaneous circulation pada saat aku jaga IGD, itu juga sedikit. Misal memang udah arrest, kan udah ada underlying disease-nya udah banyak ya kalau di rumah sakit, aku coba udah pakai algoritma yang CLS, udah pakai epinephrine segala macam, udah shock udah berkali-kali, tapi memang tidak respon, berarti emang sudah tidak bisa tertolong lagi gitu. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang penting jangan diem aja. Dokter mau memberi pertanyaan, mungkin nanti ada yang bisa jawab. Coba ya. Berapa pertanyaan nih? Berapa ya? 2 atau 3 dok, nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya ini ada video, ntar tolong diakses aja ya di rumah, dilihat gimana posisinya, itu udah jelas banget, dan di pause dimana ngeletakin ininya, apa di play aja ya. Berapa rasio compression dan breathing di dewasa dan anak? Dewasa 30. Dua-duanya berapa banding berapa gitu? 30 banding 2. Kalau anak ini ada. Iya, oke. Keroyokan beraninya ya. Oke. Irama yang bisa di shock, kesusahan nggak? Iya, Bang. Kalau yang nggak bisa, sama? Ya, apa ya? Oke. Pulseless electrical activity. Jadi dia itu ada sedikit-sedikit tapi nggak bentuk langsung full satu kompleks EKG dari PQRST gitu, dia cuma ada seret-seret sedikit aja, bentuknya nggak jelas, bukan VT, bukan VF, bukan asistol. Biasanya kita langsung PEA gitu. Kalau misalnya mau kita shock, itu berarti yang boleh iramanya apa aja? Ya benar, udah itu aja. Kalau yang lain karena ini algoritmanya ARES, jadi harus dipikir dari atas dulu klasifikasinya. Kalau memang orangnya hidup tapi takikardi atau deg-degan, baru bisa mikir tuh irama-irama lain, AFib lah, SPT lah, atau VT non sustain VT dari sebelumnya, misalnya ada kelainan PVC gitu-gitu, baru bisa pikirin. Tapi ini karena ARES, jadi pilihannya tuh sedikit, karena biar mikirnya cepet. Kalau disuruh mikir algoritma yang kesini ntar nggak ketolong kan orang. Apalagi ini kan buat awam. Ya udah tinggal dengerin aja AED-nya ngomong apa kan. Kalau AED-nya ngomong shock. Sebenarnya kita juga nggak perlu tahu, tapi kan karena ini kuis ya, jadi biar tahu gitu. Jadi kalau misalnya si AED-nya bilang shock, ya kemungkinan besar iramanya VT atau VF gitu. Prinsip-prinsip sebutin sebanyak-banyaknya, nggak banyak sih, paling cuma 5 ya prinsip dari compression itu sendiri. Ininya speednya berapa kali? 100 sampai 120 kali. Oke, ya. Kalau misalnya ketika udah ada nih ada yang korban tergeletak, yang kita lakukan pertama sebelum chest compression ngapain dulu? Aku. Ya, sebelumnya lagi PDA. nge-call-nya kapan? Harusnya dari awal kalau Dari ada yang bisa awal. bantu. Iya, oke. Call dulu ya. Iya. Jadi intinya pastiin ada yang habis ini, ada yang ngegantiin kalian. Terus baru mulai apapun itu, si assessment dari kesadarannya, terus baru dan lain-lainnya sampai akhirnya chest compression. Terus kalau misalnya kalian takut banget, ini bayangin aja kayak yang ngerjain tuh bukan anak FK loh, tapi orang awam. Jadi nggak usah pikirin yang sampai ini breathing tipe apa ya, terus habis itu ini ntar gasping atau wah CO2-nya berapa nih, AGD-nya gimana gitu tuh apa ya, pikiran-pikiran yang terlalu kompleks di saat
genting itu membuat kita menghalangi tindakan kan. Jadi ya udah pikir cepet aja, yang penting mulai chest compression ketika emang bener-bener collapse, udah nggak ada, udah langsung sambil call gitu. Pasti kalau terjadi, kalau di rumah sakit ROSC tuh puas banget sih jujur. Jadi misalnya pasiennya udah kayak udah OTW lah ya, nggak tahu tuh OTW kemana, tuh kita langsung lihat kayak waduh gitu kan, pasti kita mau tahu kan iramanya apa, terus ternyata perlu di shock, terus kita shock, terus kita RJP, terus kita kasih obat segala macam, akhirnya dia bisa balik lagi gitu, udah lumayan. Itu puasnya bukan main sih. Nah kebayang kalau misalnya di jalanan terus akhirnya bisa ketolong, apalagi keluarga atau teman sendiri, pasti minimal nggak merasa bersalah ketika itu terjadi ke kerabat terdekat gitu, udah berusaha maksimal gitu. Udah cukup kayaknya, udah pada pintar-pintar alhamdulillah ya. Baik, tinggal beraninya aja. Terima kasih banyak dokter ya atas materinya yang sangat keren ini, dari berbagai negara juga tadi. Iya, campur-campur karena mereka kan berpisah-pisah ya. Terus ya udahlah, kita kan yang mengadopsi, ya kita campur aja. Betul. Terima kasih dokter. Semoga materinya juga berguna untuk teman-teman dan kakak-kakak. Assalamualaikum. Saya Alina Rudianti dari Angti 18 dan Dokter Adlin izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.